wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Darjab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Murniwati. Saya guru di SMA Negeri 4 Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjab Angkatan 1 dengan mengambil materi praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit pembelajaran ketiga kelas 10. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Iya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, walaupun Baik, Bu. siang kita tetap bersemangat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu dan selalu semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi seperti ini. Nah, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Baik, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah siap. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, silakan doa dipimpin oleh Aizin. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Jadi kalian tonton dan menyanyikan di rumahnya masing-masing ya. Baik, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional ya pada negeri. Nah, sebelumnya
Apakah kalian sudah absen semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sebentar Ibu share screen-nya. Ibu akan lihat yang belum absen. Dari 13 siswa, semuanya sudah absen. Selanjutnya, minggu kemarin kita masuk materi apa? Ada yang masih ingat? Tentang ikatan kimia pada senyawa elektrolit dan non-elektrolit serta fungsi elektrolit pada tubuh, Bu. Oke, bagus Mia. Jadi minggu kemarin tentang ikatan kimia pada senyawa elektrolit dan non-elektrolit dan fungsi elektrolit bagi tubuh. Selanjutnya Ibu akan menampilkan PPT-nya. Oke, kita mulai ke materi. Yang pertama kita masuk ke praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, masih ingatkah kalian larutan elektrolit mampu menghantarkan listrik dan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik? Ayo, siapa yang bisa? Ada, Bu. Ya, Misalnya silakan garam Aizin. dapur termasuk larutan elektrolit dan air gula termasuk non-elektrolit. Dan cara mengujinya dengan menggunakan alat uji elektrolit. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar dari garam, teh, dan cuka. Nah, perhatikan gambar berikut. Coba kalian tentukan sifat dan daya hantar listrik tersebut. Dari gambar ini, garam termasuk elektrolit kuat karena terionisasi sempurna. Cuka termasuk elektrolit lemah karena terionisasi sebagian. Teh dan kopi termasuk non-elektrolit karena tidak terionisasi atau netral. Ya, oke selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis percobaan uji larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik dan menyimpulkan jenis larutan berdasarkan hasil percobaan serta menyajikan hasil percobaan berdasarkan daya hantar listrik dengan benar. Sehingga peserta didik diharapkan dapat berkomunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama. Nah, di GCR, Ibu sudah memberikan kalian bahan ajar ya. Ada soal evaluasi, ada LKPD, dan ada bahan ajar atau materi larutan elektrolit. Tadi malam ya sudah Ibu berikan. Jadi kalian sudah bisa mengakses. Ini adalah gambar orang yang lagi menangkap ikan menggunakan alat setrum. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita menangkap ikan menggunakan cara seperti ini? Jawabannya tidak, Bu. Karena akan membuat ekosistem di dekatnya akan mati dan dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya, nanti di LKPD akan tampil pertanyaan seperti ini. Mengapa ikan bisa mati terkena setrum padahal berada radius 1 meter dari sumber setrum? Nah, bagaimana cara kerja dari alat penangkap ikan dengan cara menyetrum? Nah, untuk hari ini kita praktikum menggunakan virtual lab. Nah, untuk linknya sudah Ibu berikan. Di LKPD juga ada linknya. Jadi kalian sudah bisa akses. Nah, untuk cara penggunaannya, terlebih dahulu kalian klik link yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi caranya sudah ada Ibu berikan, tinggal kalian masuk terus memilih. Nah, ini gambarnya. Nah, untuk gambarnya, pertama untuk jenis larutan. Kalian pilih dulu mau diuji coba yang seperti apa airnya dulu. Nah, selanjutnya, misal di sini air murni. Nah, rumus kimianya ada pada nomor 2. H2O. Selanjutnya, kalian hidupkan saklarnya di nomor 3 ini.
Hidupkan saklarnya ke arah kanan. Selanjutnya, setelah dihidupkan saklar, maka akan muncul reaksi. Nah, kalau di nomor 4 ini, nyala lampunya. Apa yang terjadi jika air murni diuji larutan elektrolit? Selanjutnya, dihubungkan dengan baterai dan terjadilah proses reaksi, yaitu di nomor 5 yang ada elektrodenya. Dan yang terakhir ini adalah latihan soal. Selanjutnya, coba Nita share screen-kan virtual lab-nya agar teman-temannya lebih memahami. Garam termasuk elektrolit kuat, Bu, karena lampunya menyala terang dan terdapat gelembung gas. Oke, bagus sekali ya. Selanjutnya adalah cuka. Coba Nita ubahkan ke cuka. Oke, asam asetat. Coba perhatikan apa yang terjadi pada elektrodenya. Asam asetat atau cuka itu termasuk ke dalam elektrolit lemah, Bu, karena lampunya menyala redup dan terdapat sedikit gelembung gas. Oke, bagus sekali ya. Ini contoh yang terakhir, coba glukosa. Glukosa termasuk larutan non-elektrolit karena lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Nah, untuk kelompok sudah Ibu berikan ya, ada 3 kelompok. Nah, silakan kalian melakukan praktikum dan diskusi bersama kelompok melalui GC atau GCR yang telah Ibu berikan forumnya ya. Dan Ibu akan standby di Zoom. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit. Ibu akan memantau diskusi kalian dan diharapkan kalian aktif dalam diskusi karena akan dinilai. Kita mulai diskusinya dari sekarang. Ayo kelompok 2 masih sedikit diskusinya. Ayo kelompok 2. Ibu akan pantau di sini diskusinya. Kelompok 1 ya, sudah bagus diskusinya. Nah, sekarang silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Silakan Kurniasi, presentasi. Baik, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawabannya adalah nomor 1, karena setrum ikan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan suatu kejutan atau tegangan listrik yang dihasilkan oleh baterai aki kepada ikan di air, sehingga ikan menjadi lemas atau mati walaupun berada pada jarak radius 1 meter dari sumber setrum. Yang kedua, prinsip kerja alat ini adalah energi yang dihasilkan oleh baterai aki mengubah arus bolak-balik pada trafo menjadi arus searah sehingga menghasilkan arus listrik pada ujung kawat penghantar listrik. Catatan hasil pengamatan yang kami lakukan pada virtual lab tadi. Yang pertama, larutan garam. Nyala lampu terang, gelembung gas ada, dan termasuk elektrolit kuat. Yang kedua, glukosa tidak menyala, tidak ada gelembung, non-elektrolit. Yang ketiga, asam klorida, terang, ada, elektrolit kuat. Yang keempat, asam asetat, redup, ada, elektrolit lemah. Yang kelima, asam karbonat, redup, ada, dan elektrolit lemah. Yang keenam, urea. Nyala lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, dan non-elektrolit. Yang ketujuh, larutan etanol. Tidak menyala, tidak ada gelembung gas, dan non-elektrolit. Yang kedelapan, asam nitrat. Nyala lampu terang, ada gelembung gas, dan termasuk non-elektrolit kuat. Yang kesembilan, kalium iodida. Nyala lampu terang, gelembung gas ada, elektrolit kuat. Yang ke-10, air murni.
tidak menyala, tidak ada gelembung gas non-elektrolit. Kelompok 1, hasil diskusinya. Silakan sekarang untuk kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tabel percobaan kami hampir sama dengan kelompok 1. Hanya saja ada sedikit penambahan dari kami pada larutan nomor 9 dan 10. Untuk nomor 9 yaitu larutan asam hipoklorat. Lampu menyala terang, gelembung gas ada, termasuk elektrolit kuat. Untuk nomor 10, larutan asam sulfida, lampu menyala redup, gelembung gas ada, dan termasuk elektrolit lemah. Analisis data. 1. Manakah zat tersebut yang merupakan larutan elektrolit? Yang merupakan larutan elektrolit adalah garam, asam klorida, asam nitrat, kalium iodida, asam asetat, asam karbonat, asam sulfida, dan asam hipoklorat. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Untuk hasil percobaan virtual lab tadi, hampir sama dengan kelompok 1 dan 2, cuma ada perbedaan di nomor 9 dan nomor 10, yaitu untuk nomor 9, natrium hidroksida memiliki nyala lampu terang dan ada gelembung gas termasuk elektrolit kuat. Dan di nomor 10, amonium hidroksida, nyala lampu redup, ada gelembung gas termasuk elektrolit lemah. Analisis data, manakah zat tersebut yang merupakan larutan elektrolit? Garam, asam klorida, asam nitrat, asam asetat, asam karbonat, natrium hidroksida. Yang kedua, manakah yang termasuk larutan non-elektrolit? Yang termasuk larutan non-elektrolit yaitu glukosa, urea, dan larutan etanol. Apakah yang menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan elektrolit? Suatu larutan dapat dikatakan larutan elektrolit apabila saat diuji terdapat lampu menyala dan terdapat gelembung gas. Yang keempat, apakah yang menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan non-elektrolit? Suatu larutan dapat dikatakan non-elektrolit apabila saat diuji lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Yang kelima, manakah yang termasuk larutan elektrolit kuat? Apakah yang menandakan bahwa larutan tersebut elektrolit kuat? Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 3. Jadi dari Ibu lihat tadi hasil diskusinya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah hampir memahami materi yang Ibu berikan pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini. Dari materi sebelumnya, kita masuk ke materi yang baru. Nah, tadi dari praktikum tadi, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu adalah ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu terbagi menjadi 2, ada kuat dan lemah. Selanjutnya, suatu larutan dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit jika zat tersebut mampu menghantarkan listrik. Mengapa zat elektrolit dapat menghantarkan listrik? Nah, pertanyaannya dan jawabannya adalah suatu zat dapat menghantarkan listrik karena zat tersebut memiliki ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan tersebut. Jika seandainya ion-ionnya terionisasi sempurna, akan menghantarkan listrik namanya elektrolit kuat. Jika terionisasi sebagian, maka disebut dengan elektrolit lemah. Dan jika tidak terionisasi, itu namanya non-elektrolit. Nah, ion-ion inilah yang nantinya akan menjadi penghantar listrik. Semakin banyak ion yang dihasilkan, semakin baik pula larutan tersebut menghantarkan arus listrik. Nah, ini adalah tabel dari hasil pengamatan praktikum laboratorium virtual rumah belajar tadi yang kalian gunakan dan sudah kalian praktikumkan.
Ini adalah alat uji elektrolitnya ya. Ini ada namanya lampu, dihubungkan sama baterai, dan dihubungkan lagi melalui elektroda. Ini kalau kita buat alat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, elektroda ini kita ganti dengan paku. Ya, nah, ini digantikan dengan paku, dihubungkan dengan baterai, lalu dihubungkan dengan lampu. Maka akan terjadi proses ionisasi di dalam larutan. Nah, ini adalah link soal evaluasi, link video, dan link laboratorium virtual rumah belajar yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Untuk memahaminya lagi, Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Pada saat banjir melanda, kota Jakarta sempat gelap gulita karena aliran listrik dipadamkan. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya korban jiwa akibat tersengat listrik. Kenapa? Ya, hal ini disebabkan karena aliran listrik tersebut dapat mengalir melalui kabel yang tercelup ke dalam air. Pernahkah kalian melihat atau mendengar ada orang yang mencari ikan dengan cara menyetrum? Apa yang terjadi setelah beberapa saat ujung alat yang telah dialiri listrik dicelupkan ke dalam air sungai? Ternyata ikan-ikan yang berada di sekitar alat tersebut terkena aliran listrik sehingga ikan-ikan akan mati. Dari dua peristiwa ini, apakah berarti air dapat menghantarkan listrik? Mengapa air tersebut dapat menghantarkan listrik? Untuk menghantarkan arus listrik, senyawa kimia harus mengalami suatu peristiwa yang disebut dengan ionisasi, yaitu peristiwa mengurainya suatu senyawa kimia menjadi ion-ion, baik itu ion positif maupun ion negatif. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik ini disebut dengan larutan elektrolit. Di mana zat terlarut akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Contohnya adalah larutan HCl. HCl dalam larutan akan terionisasi menjadi ion-ion H+ dan Cl-. Ion-ion tersebut pada saat terlarut akan bergerak bebas di dalam larutan. Nah, daya hantar listrik tersebut terjadi karena ion-ion yang bisa bergerak bebas, sehingga bisa membawa elektron. Daya hantar listrik suatu larutan dapat diuji dengan menggunakan alat uji elektrolit yang meliputi elektroda, baik itu elektroda positif yang disebut dengan anoda dan elektroda negatif yang disebut dengan katoda. Kemudian digunakan sumber arus listrik, yaitu baterai, larutannya, dan lampu. Nah, di sini ada larutan HCl yang dicelupkan suatu elektroda, kemudian dihubungkan dengan sumber listrik. Pada saat listrik belum nyala, ion-ion yang ada dalam larutan ini masih tercampur aduk, bergerak bebas. Nah, apa yang akan terjadi jika sumber listrik dinyalakan? Jika sumber listrik dinyalakan, ion-ion yang tadinya menyebar akan berubah arah. Anion yang merupakan ion negatif akan bergerak ke elektroda positif untuk melepaskan elektron. Sedangkan kation yang merupakan ion positif akan bergerak ke elektroda negatif untuk menerima elektron. Kebalik ya, positif ke negatif, negatif ke positif. Yang pertama, kita akan menguji daya hantar larutan HCl. Ketika saklar dinyalakan, akan ada aliran elektron dari sumber listrik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa
akan terjadi aliran elektron pada kabel yang akan mengakibatkan adanya aliran ion-ion dalam larutan. Nah, ternyata dari percobaan ini terlihat bahwa HCl setelah dialiri arus akan dapat menyalakan lampu dengan terang dan ada banyak gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda. Dari video dan penjelasan Ibu tadi, apakah ada pertanyaan dari masing-masing? Ada, Bu. Iya, silakan Mega. Mengapa dalam bentuk larutan atau lelehan saja yang bisa menghantarkan listrik? Karena dalam bentuk lelehan dan larutan ion-ionnya dapat bergerak jauh lebih bebas dibandingkan ion-ion dalam zat padat. Ada pertanyaan lagi? Apakah semua zat kita boleh uji elektrolit? Bisa, asalkan dalam bentuk cairan, baik lelehan maupun larutan. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita diskusi. Bagaimana dengan air sabun? Apakah bisa menghantarkan arus listrik? Bisa, karena sabun termasuk larutan yang mengandung basa kuat dan termasuk elektrolit kuat yang dapat terionisasi sempurna dalam air. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada, Bu. Ya, silakan Sophie. Bagaimana pula dengan air kelapa? Apakah bisa menghantarkan arus listrik? Air kelapa termasuk elektrolit alami dan bisa menghantarkan arus listrik. Dari video dan penjelasan Ibu tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ayo, silakan. Dari kesimpulan yang dipelajari hari ini yaitu elektrolit kuat dapat ditandai dengan adanya nyala lampu dan terdapat gelembung gas. Contohnya garam, asam klorida, asam nitrat, dan kalium klorida. Larutan elektrolit lemah dapat ditandai dengan lampu tidak menyala dan ada gelembung gas. Contohnya adalah asam asetat dan asam karbonat. Larutan non-elektrolit dapat ditandai dengan tidak menyalanya lampu dan tidak ada gelembung gas. Contohnya adalah glukosa, urea, larutan etanol, dan air murni. Oke, bagus sekali ya Sophie. Tadi sudah Ibu jelaskan juga ciri-ciri dari larutan elektrolit dan contohnya. Apa yang kalian alami dan kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo. Saya sangat senang ternyata praktikum menggunakan laboratorium maya ini sangat menyenangkan karena kita merasakan seperti praktikum di laboratorium sekolah. Ada lagi? Ya, Bu. Oke, silakan Alex. Dari praktikum tadi saya mengetahui ternyata ada banyak zat yang bisa diuji dari alat uji ini. Dan ini sangat menarik. Selanjutnya, ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Asi. Saya sangat senang, tapi di HP saya PowerPoint-nya kurang jelas karena sinyal. Untuk selanjutnya, Ibu sudah berikan soal di GCR, yaitu soal evaluasi. Oke, ya, sudah Ibu berikan soal evaluasi di tugas kelas dalam bentuk Google Form. Soalnya esai sebanyak 2 soal. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal kalian klik linknya di sini. Oke, udah 1 orang yang menyerahkan, masih ada 12 lagi. Silakan dari sekarang ya, kalian kerjakan. Ya, Nana, waktunya sudah habis untuk mengerjakan soal evaluasinya. Silakan kalian kumpulkan LKPD dan laporan praktikum yang sudah kalian lakukan tadi. Kalian kumpulkan di GC ya. Di sini, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Paham semua ya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Berarti materi hari ini sudah kalian pahami. Ibu ingatkan tetap kalian patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Jangan keluar jika tidak perlu ya. Pergunakan
waktu di rumah dengan baik. Jika seandainya sudah paham untuk materi hari ini, kita akan masuk ke materi selanjutnya untuk minggu depan ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama dahulu. Silakan Aizin. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aizin. Menutup doanya, berarti berakhirlah pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat di masa pandemi seperti ini. Baik, Ibu akhiri ya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.